Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi waliyyi salihin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa habibihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari yang mulia ini, di malam Sabtu terakhir kita di bulan Rabiul Awal. Kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang mulia, di tempat yang paling dicintainya, di waktu antara maghrib isya, dan di tempat yang paling dicintainya, yaitu adalah masjid, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biga'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah yang ada di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kenapa ini tempat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ini tempat fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Karena tempat ini adalah tempat yang di dalamnya kita sama-sama mengingat Allah, sama-sama menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada hal duniawi dibicarakan di dalamnya. Ketika tempat tersebut di dalamnya disibukkan dengan mengingat Allah, ketika suatu tempat di dalamnya disibukkan dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat itu menjadi tempat yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah lagi kalau tempat itu disebut nama makhluk yang paling mulia, yang mana malam hari ini kita memperingati kelahirannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka tempat tersebut wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Setiap tempat dan setiap acara apabila di dalamnya disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka tempat itu akan menjadi mulia, tempat itu akan menjadi istimewa, tempat itu akan menjadi wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru tempat yang di dalamnya disebut nama Allah, tempat yang di dalamnya disebut nama Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bagaimana kiranya hati seseorang mukmin yang di dalamnya senantiasa menyebut nama Allah, bagaimana hati seorang mukmin yang di dalamnya terukir nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ahlul mahabbah, orang-orang yang benar-benar mempunyai cinta yang sejati dengan Nabi Muhammad, mereka mengatakan bagaimana namanya, maksudnya nama Nabi Muhammad tidak terukir di hatiku, sedangkan namanya tertulis di tiang-tiang arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana namanya tidak terukir di dalam hatiku, sedangkan namanya tertulis di atas pintu surganya Allah. Bagaimana namanya tidak terukir di dalam hatiku, sedangkan seluruh nikmat-nikmat yang ada di dalam surga bertuliskan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya kalau ingin kita menjadi orang yang punya kedudukan di sisi Allah, maka tempatkanlah Allah dan kekasihnya Nabi besar Muhammad bin Abdullah di dalam hati kita dengan semulia tempat. Apabila rumah kita ingin menjadi rumah yang istimewa, rumah yang dipandang oleh Allah, rumah yang senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sertakanlah di dalamnya menyebut nama Allah, dan sertakanlah di dalamnya makhluk yang paling dicintainya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah,
beliau mengatakan bahwasanya di dalam perkataannya, la tugam fi mithli hadzal syahr, tidaklah dilaksanakan majlis-majlis peringatan Maulid di bulan ini, maksudnya bulan Rabiul Awal, dari pertama sampai pada malam hari ini, tidaklah semuanya itu, kata beliau, dilakukan daripada perayaan Maulid, pembacaan daripada sirah nabawiyah, pembacaan tentang bagaimana riwayat hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa liyahsula sihhatal irtibat liqalbika biqalbih, melainkan tujuannya adalah agar kita benar-benar mendapatkan ikatan yang kuat, koneksi yang hebat antara hati kita dengan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena di dalamnya diceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad, di dalamnya diceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, di dalamnya diceritakan tentang khususiyah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi di dalam doa Simtud Durar beliau mengatakan, al abdil mahbubil khalis al makhsusi min bi ajallil khasais. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat mulia dan tulus. Al-abdil mahbubil khalis al-makhsus, sosok manusia yang diistimewakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dengan berkat Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya setiap malam Sabtu kita di sini membaca tentang Syaraful Ummatil Muhammadiyah, yaitu kitab tentang membicarakan keutamaan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disusun oleh Sayyidil Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jangan dikira menjadi umat Nabi Muhammad sesuatu hal yang biasa. Jangan dikira menjadi umat Nabi Muhammad sesuatu yang tidak ada nilainya. Jangan dikira menjadi umat Nabi Muhammad hal yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. La, menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan para ulama bahwasanya ada dua nikmat yang sangat agung dan dua nikmat yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama adalah nikmatul Islam, nikmat kita dijadikan sebagai umat Islam, dan yang kedua adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan melihat nantinya besok di hari kiamat bagaimana umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah beliau sendiri yang mengatakan al jannatu haramun 'alal anbiya hatta yadkhulaha ana, surga tidak boleh dimasuki terlebih dahulu kepada para nabi-nabi yang mana nabi tersebut sebelum saya memasukinya terlebih dahulu. Wal jannatu haramun 'alal umam, bahkan umat-umat pun tidak boleh memasuki ke dalam surga hatta yadkhulaha ummati, sebelum umatku masuk ke dalam surga tersebut. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari karenanya dari malam pertama, malam kedua, ketiga, terus sampai pada malam hari ini di 10 terakhir kita di bulan Rabiul Awal, siang yang kita lalui, malam yang kita lewati, kita mendengar tentang akhbarul Mustafa, tentang berita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang khususiyah yang beliau miliki, tentang kedudukan yang beliau punya. Sekarang tanyakan di dalam hati kita, bagaimana kedudukan Nabi Muhammad di dalam hati kita? Bagaimana kedudukan beliau di dalam hati kita? Karena ketahuilah, seseorang akan jatuh cinta apabila dia melihat dua hal dari orang lain. Yang pertama adalah karena keindahan dan kemuliaannya, dan yang kedua adalah karena kebaikannya. Dan dua perkara ini tidak ada melainkan ada di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada makhluk yang paling mulia melainkan Nabi kita Muhammad. Tidak ada makhluk
yang lebih istimewa melainkan Nabi kita Muhammad. Dari karenanya peringatan kelahiran ini, wa ma'buruzihi ila hadzal alami dhahara minal ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Dan bersamaan dengan kelahiran beliau, ketika Nabi Muhammad dilahirkan atau ketika sebelum beliau dilahirkan, bahkan ketika bulan pertama beliau berada di dalam rahim ibu beliau Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha wa ardaha, setiap bulannya para anbiya diutus oleh Allah datang membawa kabar gembira kepada Aminah. Di bulan yang pertama diutus Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bermimpi Sayyidatuna Aminah bahwasanya Nabi Adam mengatakan kepada Aminah bahwasanya annaha hamalat bi ajallil alam. Sayyidina Adam ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam memberitahukan kepada Aminah bahwasanya Aminah pada saat ini sedang mengandung manusia yang paling istimewa dan manusia yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam memberitahukan itu kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha wa arda. Tentu makhluk pertama yang paling pertama mengetahui tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam, adalah Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bagaimana beliau menyebutkan wa bigawaimil arsy ra'asma Muhammadin, bahwasanya Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam melihat di tiang-tiang aras. Apa yang beliau lihat di tiang aras? Yang beliau lihat di tiang aras adalah bagaimana nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilihat oleh beliau. Wa bigawaimil arsy ra'asma Muhammadin, bahwasanya di tiang aras melihat di sana Nabi Adam, yaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau mengetahui ketika beliau berada di surga melihat nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melihat bagaimana keindahan surga ada nama Nabi Muhammad, tidaklah digusur, tidaklah dihur, tidaklah di al-gusur yaitu istana, tidaklah di al-hur bidadari-bidadari, semuanya bertuliskan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Sayyidina Adam datang di bulan pertama memberitahukan kepada Aminah annaha hamalat bi ajallil alam, bahwasanya dia telah mengandung manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian di bulan kedua datang lagi Sayyidina Idris alaihi salatu wassalam. Idris pun memberitahukan wa a'lamaha bi fakhri Muhammadin wa gadrihin nafis. Sayyidina Idris memberitahukan tentang keagungan Nabi Muhammad dan kemuliaannya yang sangat agung di sisi Allah. Bulan yang ketiga datang lagi Sayyidina Nuh, innaki qad hamalti bi sahibin nasri wal futuh. Engkau wahai Aminah sedang mengandung manusia yang bakal ditolong oleh Allah dan dia akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang keempat datang lagi Sayyidina Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam dan menyebutkan kepada Aminah fadla Muhammadin wa mahallahul jalil. Beliau menyebutkan kepada Aminah tentang keistimewaan Nabi Muhammad dan kedudukannya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan kelima datang lagi Sayyidina Ismail wa basyaraha anna ibnaha sahibul mahabati wat tabjil, bahwasanya anak yang ada di rahim beliau adalah seorang yang penuh dengan kewibawaan dan penuh dengan keindahan. Kemudian di bulan yang keenam datang lagi Sayyidina Musa al-Kalim wa a'lamaha bi rutbati Muhammadin wa jahihil azim, dan Sayyidina Musa kembali memberitahukan bahwasanya janin yang ada di dalam rahim Aminah adalah seorang sosok manusia yang mempunyai martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ketujuh datang lagi Sayyidina
Sayyidina Daud, wa akhbaraha anna ibnaha sahibul magamil mahmud, bahwasanya Sayyidina Daud memberitahukan bahwasanya bayi yang di dalam rahim tersebut sahibul magamil mahmud, adalah orang yang mempunyai magam yang sangat terpuji. Magam apa itu? Magam ketika nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi nafsi, tapi Nabi Muhammad mengatakan ana laha ana laha. Semua para nabi tidak ada yang sanggup memberikan syafaat, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliaulah yang akan nantinya mencari keberadaan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wa fi syahri thamin, di bulan yang ke-8, ataha fil manam Sulaiman, datang lagi Sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalam, wa akhbaraha bi annaha hamalat bi nabiyyi akhir zaman. Sulaiman kembali mengatakan bahwasanya bayi yang ada di dalam rahimmu wahai Aminah adalah nabi yang mana datang di akhir zaman, penutup para anbiya. Dan di bulan ke-9 datanglah Sayyidina Isa al-Masih, wa qala innaki qad khussisti bimudhhirid dini sahih wa qaulir rajih, bahwasanya bayi yang ada di dalam rahimmu adalah engkau telah dimuliakan dengan bayi yang akan nantinya membawa agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ke seluruh alam semesta. Wal lisanil fasih wa kullu wahid yaqulu laha fi naumiha. Setiap para nabi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, terus sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka mempunyai pesan satu, ya Aminah, idza wada'ti syamsal falahi wal huda fasammihi Muhammada. Wahai Aminah, apabila nantinya engkau melahirkan, apabila nantinya engkau telah melahirkan bayi yang ada di rahimmu, meskipun melewati cobaan yang sangat luar biasa, 2 bulan Rasulullah di dalam kandungan wafat abah beliau, bagaimana 2 bulan Rasulullah di dalam kandungan ditinggal wafat oleh ayah beliau, bagaimana Aminah pada saat itu mengandung seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan yatim, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi kekasihnya. Maka semua mengatakan, ya Aminah, idza wada'ti syamsal huda, idza wada'ti syamsal falahi wal huda fasammihi Muhammada. Wahai Aminah, apabila nantinya engkau melahirkan yang mereka umpamakan kehadiran Nabi Muhammad bagaikan syams, bagaikan matahari, al-falahi wal huda, yang membawa kepada keberuntungan, yang memberikan petunjuk kepada seluruh alam semesta, maka pesan mereka, fasammihi Muhammada, berilah namanya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan bagaimana ketika Sayyidatuna Aminah, falamma ishtadda biha talgun nifas, manakala ketika beliau merasakan ingin melahirkan sosok Nabi Muhammad, walam ya'lam biha ahadun minan nas, tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana sebelum fajar beliau dilahirkan. Basatat akuffa syakwaha, beliau hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ila man ya'lamu sirraha wa najwaha, yang mengetahui tentang keberadaannya. Ternyata pada ketika itu, fa idza hiya bi Asiyah imraati Fir'aun wa Maryam ibnata Imran, ternyata meskipun orang tidak ada yang mengetahuinya tentang kelahiran tersebut, tapi Allah telah mengatur itu semua. Allah mengatur bagaimana kelahiran sosok manusia mulia di waktu yang sangat sepi. Pada saat itu Allah kirim 2 orang wanita mulia yang mana mereka dijemput dari surga, yaitu Sayyidatuna Asiyah wa Sayyidatuna Maryam wa jama'atin minal huril hisan, dan beberapa orang-orang daripada bidadari-bidadari yang mulia. Qad adaa min jamalihinnal makan, semuanya menghiasi tempat tersebut. Fadhahaba anha ma tajiduhu minal ahzan, sehingga Aminah tidak merasa sedih pada saat itu. Kenapa? Karena yang dilahirkan adalah manusia yang menghilangkan segala kesukaran dan kesedihan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa wulidal habib wa mithluhu la yuladu, dilahirkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mithluhu la yuladu, tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan seperti kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cerita tersebut menjadi penghias di dalam telinga kita,
yang menembus ke dalam batin kita, yang membuat kita berfikir, siapa orang yang paling kita agungkan setelah itu? Siapa orang yang paling kita cintai setelah ini? Siapa orang yang paling berhak kita bela syariatnya? Siapa orang yang kita paling agungkan setelah itu? Setelah kita mendengar akhbarul Mustafa, setelah kita mendengar cerita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya kita yang berada di penghujung bulan Rabiul Awal, perhatikan 4 perkara ini di dalam hati kita. Yang pertama adalah bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sejauh ini berapa solawat yang telah kita lantunkan untuk beliau. Seberapa jauh pengenalan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, seberapa semangatnya kita di dalam membela dan menolong syariah yang dulunya dibela oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang keempat, bagaimana yaitu peneladanan kita, pengagungan kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah, wa man tabi' lin nabi yarga ila a'la magam. Siapapun yang mengikuti Nabi besar Muhammad, siapapun yang menteladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarga ila a'la magam, dia akan mendapatkan magam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Magam apa itu? Magam apa yang dimaksud oleh Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid? Magam yang dimaksud tersebut adalah magam mahabbah, magam orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka jawabannya cuma satu caranya. Buktikan dengan apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah untuk benar-benar mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fattabi'uni, jawabannya apa? Yuhibbukumullah, kalian bakal dicintai oleh Allah. Khalas. Adakah magam yang lebih tinggi dari magam mahbubiyah? Adakah magam yang lebih mulia dari magam mahbubiyah? La wallahi, tidak ada. Magamul mahbub, yaitu magam kedudukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengatakan dalam haditsil qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa rijluhu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adza bi la u'idhanna. Sehingga pendengarannya, matanya, lisannya, semuanya rabbani, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang dia gunakan penuh dengan keberkahan, kakinya melangkah tidak akan pernah melangkah melainkan ke tempat yang diridhai oleh Allah. La in sa'alani, orang yang dicintai oleh Allah, Allah jelaskan, jika dia meminta kepadaku, la u'tiyanna, apapun permintaannya pasti aku beri. Wala in ista'adza bi la u'idhanna, jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Inilah magam mahbubiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu ayyuhal muhibbin, dari karena itu wahai pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah kita bubar dari ini majlis, perhatikan 4 perkara yang ulun sebutkan tadi. Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bagaimana pengenalan kita dan seberapa banyak salawat yang kita ucapkan. Yang kedua, kepada beliau. Yang kedua, bagaimana di sana pengetahuan kita, bagaimana salawat dan salam kita untuk beliau. Dan yang ketiga, bagaimana pembelaan kita terhadap syariah beliau. Bagaimana kita dengan majlis ta'lim, apakah kita istiqamah hadir di dalamnya. Bagaimana kita dengan sunnah beliau, yang mana kita sudah berada di akhir zaman, yang kebanyakan orang menyepelekan sunnah Nabi besar Muhammad, yang kebanyakan orang tidak memperdulikan lagi tentang syariat yang dulunya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat, bagaimana taugir, bagaimana pengagungan kita melalui peneladanan kita kepada beliau. Ini yang harus kita perhatikan. Lihat di dalam rumah tangga kita, lihat anak dan istri kita. Maka siapa orang yang
yang benar-benar di sana memperhatikan 4 perkara tersebut, maka sungguh dia adalah orang yang benar-benar mencari keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya di dalam kehidupan ini. Sedangkan keridhaan Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling layak, yang paling berhak, yang paling pantas untuk dicari oleh setiap orang yang beriman. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh in kanu mu'minin. Jika mereka benar-benar beriman, maka keridhaan Allah dan Rasulnya itu yang lebih layak kita cari di alam dunia selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang benar-benar mencintai beliau, orang yang tidak akan pernah malas dan tidak akan pernah bosan di dalam mencari tahu tentang kemuliaan beliau, dan orang yang senantiasa basah lisan kita di dalam bersalawat kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang yang semangat di dalam membela dan membantu dakwahnya Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk orang yang benar-benar mutaba'ah kepada beliau sehingga kita mendapatkan nantinya kebersamaan di dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana permohonan Syekh Abdul Rahman bin Ali Ad-Dibai di dalam maulid diba'nya, yaitu Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, karena beliaulah orang yang pertama kali memasukinya. Dan ya Allah, jadikan kami semua satu martabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun kami mengakui peneladanan kami masih belum totalitas kepada beliau, namun setidaknya peneladanan kami telah membuktikan kecintaan kami kepada beliau. Ya Rabb, maka jangan kau pisahkan kami besok di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami dengan beliau. Ya Allah, kumpulkan kami bersama beliau. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Ya Allah, muliakan mata kami untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, muliakan mata kami untuk bisa memandang keindahan wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, muliakan mata kami untuk bisa memandang kemuliaan dan keindahan wajahnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, di dunia sebelum akhirah, dalam kehidupan ini sebelum kami menjelang wafat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan seluruh panitia Masjid Al-Ikhlas dan yang membantu ini acara, mudah-mudahan diberikan keikhlasan oleh Allah. Secara apa yang mereka berikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan bagi mereka. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat mereka. Mudah-mudahan Allah wujudkan segala keinginan mereka, dan semua yang membantu acara ini mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan di dalam dirinya. Dan mudah-mudahan kita seberatan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hamba yang benar-benar mendapatkan taufik darinya, sehingga bisa mempergunakan sisa umur yang Allah berikan di dalam ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, orang yang terdekat kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan orang yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mendapatkan rahmat di sisi Allah, segala amalnya diterima oleh Allah, kuburnya jadi dijadikan kebun daripada kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, saleh dan salihah, saleh dan salihah. Karena anak yang saleh dan salihah adalah merupakan harta yang sangat berharga setelah kita wafat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia telah wafat, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Wa dzakar, dan beliau menyebutkan 3 perkara tersebut: sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah. Punya anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah, dan jadikan kami semua ya Allah bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Ya Rabb, amin 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 ya Rabbal alamin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.